Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy. Bahwasanya Peggy menyebut tak tahu soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan peran Saka Tatal, satu pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas. Fakta keterlibatan Saka diungkap oleh Hotman Paris lantaran pelaku kini mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap. Melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Hotman menegaskan bahwa dalam BAP terlihat sangat rinci apa saja peran dari Saka Tatal. Hotman menuturkan Saka kala itu dibonceng oleh temannya satu geng motor. Hotman juga menuturkan dari BAP terperinci sebagaimana Saka ikut memukul korban Vina. Hanya saja tak diketahui jelas apakah Saka ikut memperkosa Vina atau tidak. Seusai kini kasus Vina kembali mencuat, Hotman Paris berharap bahwa penyidik bisa menginterogasi kembali 8 terpidana untuk mengungkap fakta lain kasus tewasnya Vina dan juga Eki. Apalagi kini satu DPO yakni Peggy alias Perong juga sudah dibekuk kepolisian. Diketahui seusai bebas, Saka Tatal sebelumnya buka suara dan mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Ia mengaku tiba-tiba diamankan oleh kepolisian padahal sedang diminta sang paman membeli bensin. Saka mengaku dipaksa untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Sementara Saka mengaku tak mengenal sosok Vina dan juga Eki. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf, ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini?
Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau memang Anda merasa kliennya tidak bersalah. Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Oke? Peggy alias Perang terus bersikeras tidak terlibat kasus pembunuhan Vina. Melalui kuasa hukumnya, Peggy bahkan mengaku tak mengenal korban Vina dan juga Eki. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan kliennya. Pada Sugianti, Peggy menegaskan bahwa ia tidak melakukan aksi pembunuhan pada Vina dan juga Eki. Saat bertemu, Sugianti juga menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Peggy bersaksi bahwa saat kejadian, ia sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Kini, Sugianti mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Peggy. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Peggy tidak dikabulkan. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, penyelidikan harusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Sugianti juga mempertanyakan mengapa Peggy baru ditangkap saat ini, padahal 8 tahun lalu sudah dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Peggy juga telah disita kepolisian. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar Sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki mencuat, Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki, terpantau hanya muncul ke publik 1 kali melalui siaran video. Ibtu Rudiana bahkan tak pernah muncul lagi setelahnya melalui awak media, hingga dicurigai pengacara kondang Hotman Paris lantaran terkesan enggan bekerja sama dengan keluarga Vina. Melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Jumat 24 Mei kemarin, Hotman Paris mengaku bingung mengapa selama ini Ibtu Rudi tak mau berhubungan dengan dirinya. Hotman mengatakan ayah dari Eki itu justru terkesan menghindari Hotman Paris dan tim kuasa hukum dari keluarga Vina. Hotman mengatakan sebagai anggota polisi, harusnya Ibtu Rudi punya banyak bukti terkait kasus yang menimpa sang anak. Hotman Paris pun berharap Rudi selaku ayah Eki ini mau menjalin komunikasi dengan pihaknya sehingga bisa membantu pengungkapan kasus pembunuhan Vina. Hotman Paris bertanya-tanya apa yang sedangnya ditakutkan oleh Ibtu Rudi sehingga tak kunjung mau bekerja sama. Sejak kasus pembunuhan Vina mencuat, Ibtu Rudi sendiri tak sekalipun muncul di depan awak media. Ia terakhir kali muncul melalui rilis video dan mengungkap keprihatinan atas tewasnya sang putra. Ibtu Rudiana sembari menahan tangis menyampaikan sejumlah klarifikasi, salah satunya meminta publik di media sosial untuk berhenti memberikan statement yang bisa memicu rasa sakit bagi pihak keluarga. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga meminta publik mendoakan putranya dan berharap para tersangka lainnya bisa segera ditangkap. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak. Kita mau mencari 3 DPO ini yang benar.
Pengakuan dari Saka Tatal, pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah bebas, soal keberadaannya kini blunder dan jadi sorotan publik. Saka awalnya kekeh menyebut dirinya tak terlibat kasus pembunuhan Vina dan sedang berada di rumah saat kejadian. Namun kini Saka seolah keceplosan menyebut berada di dekat TKP saat kejadian 8 tahun silam. Pengakuan Saka Tatal yang dikuliti warganet ini mengurai dua keterangan berbeda dirinya soal di mana lokasi Saka berada saat Vina dan Eki dihabisi. Saat wawancara awal, Saka mengaku bahwa dirinya hanya berada di rumah di malam Vina dan Eki tewas 27 Agustus 2016 silam. Bahkan, Saka mengaku tidak paham kronologi pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam, karena di malam kejadian, ia berada di rumah bersama paman serta sang kakak. Setelah pengakuannya itu, kini dalam video lain dan masih melalui wawancara lain, Saka Tatal dinilai keceplosan. Saka mengakui ia berada di rumah sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat, yakni sekira pukul 10 malam. Setelahnya hingga subuh, Saka mengakui berada di luar rumah. Saka bahkan mengaku dirinya sempat berada di dekat jembatan layang, jembatan Talun, TKP ditemukannya jasad Vina dan Eki. Saat itu, Saka sempat kabur menghindari polisi karena takut dirazia. Bak keceplosan, Saka mengakui berada di luar rumah di malam kejadian Vina dan Eki hingga subuh tiba. Sebelumnya, pengakuan Saka soal tidak terlibat pembunuhan Vina juga dibantah oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dalam akun Instagramnya, Hotman mengatakan Saka Tatal berboncengan dengan temannya menganiaya Vina. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni AEF mengaku sempat didatangi oleh ayah dari Eki yakni Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mendatanginya hanya selang beberapa hari dari pembunuhan Vina 27 Agustus 2016 silam. Fakta penyelidikan diam-diam yang dilakukan Ibtu Rudiana ini terungkap lewat pengakuan terbaru AEF di Bekasi pada Kamis 23 Mei. AEF bersaksi bahwa saat itu Ibtu Rudiana menanyakan kesaksian AEF soal insiden yang menewaskan Eki. Ibtu Rudiana saat itu masih menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Pada AEF, Ibtu Rudiana juga menanyakan soal para pelaku. AEF menyebut Ibtu Rudi memberikan nomor ponselnya dan meminta saksi untuk menelepon apabila melihat pelaku sedang nongkrong. AEF bersaksi melihat sendiri detik-detik Vina dan Eki dibunuh pada 27 Agustus 2016. Kala itu ia mengaku tengah berada di sebuah warung dan melihat kedua korban menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba saja datang rombongan yang langsung melempari Vina dan Eki dengan batu lalu mengejarnya. Selain itu, ia juga mengaku melihat Peggy Setiawan alias Peggy Peron di lokasi kejadian. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הסרטון הזה מיועד לך. אנחנו חיילי המילואים לא מתכוונים למסור את המפתחות. Yair Netanyahu, putra dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengunggah video adanya tentara Israel yang memberontak. Tentara tersebut mengancam Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dalam rekaman video, tentara yang mengenakan topeng ini juga mengancam Kepala Staf IDF Herzi Halevi. Tentara Israel ini mengaku bahwa dirinya adalah tentara cadangan yang tidak ingin melancarkan serangan pada Hamas dan milisi pro-Palestina lain. Tentara tersebut juga memohon karena telah kehilangan banyak kehidupan, keluarga, hingga bisnis mereka karena terpaksa diterjunkan menyerang Gaza. Karena diunggahnya video ini, banyak pihak yang kemudian menyerukan agar Yair Netanyahu ditangkap dan diadili. Pasalnya, Yair dianggap sudah menyebarkan video pemberontakan. Nantinya, Yair bisa dipidana hingga 5 tahun penjara. Kecaman ini juga muncul lantaran maksud dari video yang diunggah Yair berkaitan soal opsi gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Namun, Benjamin Netanyahu sendiri masih belum menyetujui proposal gencatan senjata tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.